Teman-teman yang di rumah boleh juga sapa papa mamanya, bilang I love you mama, selamat hari Minggu. Oke, teman-teman, kita akan bernyanyi. Masih ingat dengan Mars Sekolah Minggu? Ingat? Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama. Tetapi kita panggil musik dulu. Tangannya gini-gini digoyang. Bentuk belum Lose. Kami panggil musik nanti Lose. Tunggu Lose. Matikan dulu musiknya Lose. Ini jangan tekan ya. Oke, kita panggil musik ini ya. Musik. Diputar-putar. Musik. Oke ya teman-temannya, bisa ya. Oke Lose, bisa diputar-putar. Musik. Oke, 1, 2, 3. Diputar-putar. Musik. Ya, tepuk tangan. Semangat ya, nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan panjang hidup. Sekali lagi ya, dalam bahasa Mandarin. Semua aku panjati, ajen putong pasyangki, wailah mesin sakti, cinti, sameki, ekong aku jauh wiburi, waktu ini dari hati, kita terongnya tumi. Oke teman-teman, kita berdoa. Sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita sama-sama berdoa, tutup mata, buka tangan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami boleh beribadah kembali, kita boleh sama-sama datang di hadapan kami memuji Engkau, mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang siapkan kami semua. Amin. Oke teman-teman, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus sayang sama kita. Amin. Yesus kasih padaku. Dan walaupun hati kita sedang sedih, sedang apa, tetapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Ayo teman-teman, kita naikkan pujian Yesus kasih padaku. Ya, ayo gerakan tubuhnya. Dalam 3 bahasa ya. Iya, dalam 3. Yesus kasih padaku, selalu hibur hatiku, meski ku kecil lemah, Tuhan Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Apa teman-teman? Yesus Tuhanku, kepadaku. Oke, lain bahasa Mandarin. Yesu ai wo wo serta, inwei sen jing gao shu wo, fan xiao hai zi tu fu yang, wo shui ruan bu tu gang xiang, tu Yesu ai wo, tu Yesu ai wo, tu Yesu ai wo, 因为神经高我。Bahasa Inggris ya. Ayo, kita tarik bahasa Inggris. Jesus love me, I know. For the Bible tells me so. Leave the one for hero. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Oke teman-teman, siapa yang bilang kalau Yesus mengasihi kita? Yaitu Alkitab. Amin. Amin. Yesus sayang sama kita. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi, saya mau pesankan supaya kita semua duduk tenang. Ya, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, silakan Lawson. Yeay, ya, teman-teman. Tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Siapa yang pimpin tadi? CT Rindang dong. Ini sekarang berubah. Oke teman-teman, hari ini CT Rindang akan temani kita cerita lagi. Tapi sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami setiap anak-anak-Mu yang di rumah, bahkan di mana saja kami berada, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Iya, teman-teman, siapa yang masih ingat cerita kita minggu yang lalu? Atau 2 minggu yang lalu? Ada yang tahu? Nah, cerita kita 2 minggu yang lalu yaitu seorang yang kaya dan juga seorang yang miskin. Kemudian minggu yang lalu kita cerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Yaitu orang yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok. Nah, hari ini CT Rindang akan bicara tentang seorang petani yang menabur benih. Pernah dengar petani? Petani cabai, petani yang di sawah, kerja di sawah, dan banyak lagi ya. Macam-macam. Nah, nanti bisa tulis ya, bisa. Banyak petani. Nah, pada suatu kali ada sebuah cerita di dalam firman Tuhan. Nah, teman-teman, suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di tempat, yaitu di tepi danau. Di mana teman-teman? Di tepi danau. Dan di sana banyak orang yang datang mendengar Tuhan Yesus mengajar, bahkan memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang datang, yang berkumpul di sana, dan di sana banyak sekali, rame. Kayak seperti orang kalau dipajak gitu ya, rame sekali. Atau mungkin di stadion sepak bola, di mall, tapi lebih rame lagi di gereja juga ya. Nah, kemudian Yesus tidak hanya duduk diam karena dia melihat banyak. Lalu karena ada banyak orang juga sudah mulai tidak melihat Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus melakukan suatu hal. Lalu dia melihat sebuah perahu, karena tadi dia pergi ke satu perahu, lalu dia naik ke atasnya perahu itu. Nah, sekarang ia dapat melihat orang yang banyak itu. Dia dapat melihat mereka, dan orang banyak itu pun bisa melihat Tuhan Yesus. Dia juga bisa melihat Tuhan Yesus, dan mereka mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kemudian teman-teman, setelah Yesus naik, lalu dia mulai bercerita tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan apa? Cerita tentang apa? Tentang seorang yang menabur benih. Seorang petani yang menabur benih. Nah, dia mengajarkan orang yang datang pada saat itu. Lalu Yesus berkata, seorang petani menebar bibit di kebunnya. Nah, kemudian ya, bibit itu ada juga ya, ada terlempar di tanah yang kering, ada terlempar di batu, kemudian ada juga yang terlempar di pinggir jalan, dan banyak sebagainya. Nah, kemudian kenapa Yesus mau cerita tentang hal-hal itu? Supaya orang-orang yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus ketika Yesus mengajar, mereka langsung dapat mengerti ya. Dan orang bisa dapat membayangi. Kalau contohnya Yesus berkata, nah ada seorang petani, berarti mereka udah, petani, apa yang dilakukan petani? Nabur benih. Nah, jadi teman-teman ya, pada saat itu Yesus berkata, ya, beberapa bibit itu yang ditebarkan
di jalan ya setapak atau yang jatuh di jalan setapak, lalu kemudian datang ada burung, siu siu siu, lalu mereka mulai makan. Mereka makan bibit yang jatuh di tanah atau di pinggir jalan ya, dengan cepat mengambil out. Wah. Kemudian Yesus berkata, beberapa bibit juga jatuh di bagian berbatu di tanah ya, dari tanah di sana ada batu-batu ya kan. Bibit tadi disebarkan jadi jatuh di sana di batu-batu. Nah, dikatakan Tuhan Yesus berkata, bibit itu cepat bertumbuh ya, menjadi tanaman, tetapi bibit itu tidak kuat. Kenapa? Kalau di batu akarnya tidak menggigit. Wah, akhirnya cepat lepas dan mati ya, tidak bertumbuh ya. Karena kalau matahari datang, siu. Nah, coba teman-teman nanti kalau pergi di pinggir sungai atau mungkin di depan rumah ada batu, lalu terik panas matahari, sampai ada asap-asapnya gitu ya, ada uapnya, lalu duduk, pasti panas. Apalagi bibit ya kan teman-teman, pasti mati bibitnya, layu dan tidak berakar. Kemudian setelah di pinggir jalan, di bebatuan, sekarang bibit itu jatuh di tanaman yang berduri. Nah, pernah kena duri? Sakit. Sakit ya. Kalau digigit kalau kena suntik, sakit. Nah, Tuhan Yesus berkata, tidak bisa tumbuh untuk menghasilkan biji baru. Nah, menghasilkan tanaman ditutupi karena banyak duri. Duri itu banyak, bukan hanya sekecil, lebih banyak kumpulan mereka. Nah, jadi dia tidak akan bisa bertumbuh baik, bahkan mati, karena dia tidak bisa naik, ya kan? Karena banyak duri dan sinar matahari dan hujan tidak langsung kena dia karena ditutupi dengan duri-duri itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, kemudian ada beberapa bibit yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Nah, lalu kemudian tunas tumbuh menjadi tanaman. Kalau dia tanaman itu di tanah yang subur, maka tanaman itu atau bibit itu bisa cepat tumbuh ya, dan tanaman itu bisa menghasilkan banyak biji-biji yang baru, banyak tanaman, banyak hasil ya, menghasilkan banyak ya. Lalu teman-teman, dan dikatakan ketika bibit itu jatuh di tanah yang subur, petani-petani itu, bahkan petani itu akan senang karena menghasilkan banyak buah, banyak hasil. Nah, teman-teman, dari perumpamaan yang tadi itu menceritakan tentang firman Tuhan, tentang tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan. Firman Tuhan itu kita tahu dari mana? Dari Alkitab, ya, dari Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Nah, jadi teman-teman, tadi ada 4 tempat tanaman. Yang pertama di pinggir jalan, di tanah yang kering. Kemudian yang kedua di bebatuan, di batu-batu. Nah, cepat layu. Kemudian yang ketiga di duri yang banyak akarnya di dalam, yang banyak banyak durinya. Kemudian yang ketiga di tanah yang subur. Nah, ketiga tempat ini menceritakan tentang hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada hati kita keras seperti batu, atau kalau ditanam, diberikan firman Tuhan, kita hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Atau seperti duri, banyak yang terjadi dalam diri kita. Akhirnya ketika ada firman Tuhan, firman itu tidak bertumbuh dengan baik. Atau mungkin di tanah yang keras, di pinggir jalan, tanah yang keras, hati kita seperti tidak mau, atau mungkin kalau kita salah, kita tidak mau ditegur. Atau mungkin kalau firman Tuhan itu tidak tahan lama, hanya sebentar aja, akhirnya kita lupa. Nah, yang keempat berbicara tentang hati kita yang mau menerima, bahkan hati kita yang terus rindu untuk datang memuji Tuhan. Nah,
hati kita ini akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar, cerita sekolah minggu, bahkan apapun itu, akan hidup di dalam hati kita. Nah, amin teman-teman. Siapa di sini yang mau belajar membuka hatinya untuk Tuhan, memberikan hatinya untuk Tuhan, dan benar-benar mau percaya bahkan melakukan firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang tanah yang pinggir jalan, tanah yang kering, bebatuan yang berduri, bahkan tanah yang subur. Tuhan, kami mau hati kami, hidup kami menjadi tanah-tanah yang subur, menjadi hati yang memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan bernyanyi lagi yang akan dipimpin oleh CT Rinda. Namun sebelumnya CT mau tukar baju dulu. Cret! Oke teman-teman, gimana ceritanya? Seru kan? Nah, tapi bukan hanya seru saja, tapi menyenangkan. Oke, untuk setelah kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ngajak kita nyanyi satu lagu lagi. Dan siap mau nyanyi? Iya, oke, langsung siap mau nyanyi? Siap. Ayo teman-teman di rumah, kita nyanyikan satu lagu lagi. Yesus itulah satu-satunya. Musik. Ayo tepuk tangan. Ya, bisa aja juga adiknya, mamanya juga ya. Ya, sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Naik satu lagi loh, Sa. Ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Iya teman-teman, bahwa Yesuslah itu satu-satunya penolong kita yang sungguh-sungguh. Amin loh, Sa. Amin. Amin teman-teman. Ya, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Saya mengajak kita berdoa Bapa kami. Silakan Losa pimpin dalam bahasa Mandarin. Ya, sama-sama berdoa ya adik-adik. Oke teman-teman, kami mengucapkan selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu berikutnya. Bye-bye.